Ya. Nah, saya malah bertanya ini sama Rahmat sama Royan gitu. Waktu saya sekilas baca Maryam 33 contohnya, harusnya umat Islam itu merayakan Jumat Agung sama Paskah kan? Karena pada saat saya wafat dan saya dibangkit gitu ya, itu kalimatnya gitu. Gimana kira-kira menurut Rahmat dan Royan? Teman-teman semuanya, salam shalom. Salam, salam. Salam shalom. Shalom, salam semua teman-teman, semua peacemaker dimanapun berada. Kita balik lagi di konten YIPC Indonesia. Kali ini kita hadir dalam program terbaru, yaitu Dialog Gue Dialog. Teman-teman, Dialog Gue Dialog ini adalah salah satu konten yang dibuat oleh YIPC Indonesia untuk membahas suatu topik tentang apapun dan akan dipandu oleh teman-teman kita, apakah itu teman Kristiani ataupun teman Muslim. Nah, di malam ini, hari ini, berhubung kita sedang dalam momentum Pekan Suci ya, kalau teman-teman tahu, dan kita akan membahas tentang Paskah. Kita akan ngobrolin tentang Paskah selama beberapa waktu ke depan. Di sini kita ditemani oleh teman-teman kita, para fasilitator YIPC Indonesia. Saya mau sapa dulu, di sini ada teman kita Joshua Bernard, Head Fasilitator YIPC Indonesia. Apa kabar, JB? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oh, biasanya gitu ya. Takbir ya, B, takbir. Joshua biasa kita panggil JB ya, biar lebih akrab. Selanjutnya aku mau sapa teman kita, fasilitator YIPC Jawa Timur, Kak Royan Nafis. Halo Kak Royan. Halo. Halo Kak Royan, lagi di kereta api ya. Semoga tetap aman dalam perjalanan dan bisa tetap ikut diskusi sama kita. Amin. Terus aku mau sapa Kak Rahmat, Advisor YIPC Indonesia. Halo Kak Rahmat. Halo Nisa dan kawan-kawan. Halo, ini kayaknya baju baru ya Kak, Santri Online. Iya, endorse. Oke, terus mau sapa yang terakhir ini. Ada yang lucu di layar kita, ada adik yang imut. Dan Bang Riston. Halo, selamat malam Bang Riston. Halo, selamat malam. Nama saya Airen. Halo Airen, ini peserta diskusi termuda kayaknya sepanjang masa ya. Peacemaker paling muda ini dulu ya. Peacemaker paling muda sejauh ini Airen. Hampir 8 bulan. 8 bulan ya Bang. Nanti kita akan berdiskusi dengan Airen, semoga ada yang bisa memahami bahasa bayi ya teman-teman. Nah Airen tepuk tangan ini, pertanda bahwa Airen akan sudah semangat mengikuti diskusi malam ini bareng kita semuanya. Oke teman-teman semuanya, seperti yang sudah saya bilang di pembukaan tadi, BTW saya Anissa, teman-teman dari YIPC Yogyakarta. Malam ini akan, ya boleh dibilang memandu dialog malam ini. Mungkin ada beberapa teman yang tahu, atau juga ada beberapa teman yang nggak tahu tentang momentum Pekan Suci dalam 1 minggu ini ya, kalau tidak salah. Dan dalam 1 minggu ini teman-teman Kristiani sedang merayakan, melaksanakan, dan merefleksikan Pekan Suci. Hari ini 1 April sedang diperingati Kamis Putih, dan besok 2 April akan diperingati Jumat Agung. Kalau teman-teman lihat kalender itu besok tanggal merah karena ada perayaan Jumat Agung ya. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu Jumat Agung itu apa, Paskah itu bagaimana, teman kita Joshua akan memberi kita pengantar gitu ya tentang pengetahuan dasar gitu tentang Paskah. JB boleh jelasin ke kita semua nggak, B, tentang sejarah Paskah, apa aja yang dilakukan ketika Paskah, dan apa juga makna dari setiap hal yang dilakukan ketika Paskah ke kita semua. Boleh, B? Oke, thank you teman-teman
udah nyempatin waktu untuk kita saling diskusi di sini. Nanti misalnya kalau ada yang kurang di aku, nanti mungkin bisa Iron nambahin ya. Iya Iron ya. Oke. Iya. Memang pas banget ngomongin tentang pasca karena memang sebentar lagi teman-teman kita akan merayakan pasca, khususnya teman-teman yang Kristiani. Dan momen pasca ini memang menjadi momen yang indah untuk sama-sama kita boleh saling diskusikan bersama, karena bagi saya pribadi pun setiap momen yang nilai-nilai yang ada di dalam kitab suci itu memang ada baiknya kalau terus dibagikan dan di-sharingkan supaya kita bisa saling mengenal, supaya kita saling dapat saling memahami satu sama lain tanpa adanya prasangka dan juga kesalahpahaman. Karena nggak terlalu jauh juga, beberapa hari yang lalu kita sudah sama-sama menyaksikan apa yang terjadi di kondisi bangsa kita. Lagi-lagi kita turut berduka akan apa yang terjadi di bangsa kita, dan ini menjadi momen cambukan atau momen pantikan untuk kita sama-sama teman-teman. Nah, mungkin nanti di akhir kita bisa singgung mungkin sedikit terkait hal itu. Cuman memang bagi saya ini menjadi momen pantikan untuk terus menggalakkan nilai-nilai perdamaian di Indonesia. Dan ngomongin pasca, kalau sejarahnya sih mungkin beberapa sudah ada yang tahu ya, cuman mungkin hanya sekilas saja terkait pasca. Karena memang sebenarnya yang pertama perlu teman-teman pahami adalah pasca, atau dalam bahasa Ibrani itu Pesach, atau dalam bahasa Inggris itu Passover. Itu sebenarnya bukan pertama-tama mula-mula itu bukan hari rayanya orang Kristen, tapi itu adalah hari rayanya orang Yahudi, yang itu dicatat dalam kitab Taurat. Dan Pesach sendiri atau Paskah itu bermakna dilewati. Nah, sebenarnya asbabun nuzul, latar belakang dari Paskah yang ada di dalam kitab Taurat sendiri itu adalah perayaan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi ketika itu Nabi Musa diperintahkan atau diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan pada saat itu ada salah satu di tulah yang terakhir, tulah itu maknanya azab ya. Di azab yang terakhir yang Allah berikan kepada orang-orang Mesir itu ada azab anak-anak sulung mati pada saat itu. Dan pada saat itu Tuhan menyuruh orang-orang Israel untuk membubuhkan darah anak domba yang telah disembelih di pintu-pintu rumah orang Israel. Dan setiap pintu rumah yang ada tanda darahnya, di situ malaikat Allah yang turun untuk mengazab orang-orang itu melewati pintu-pintu rumah itu. Jadi pintu-pintu rumah itu tidak kena azab karena ada tanda anak darah domba itu. Dan kata melewati inilah lahirlah kata Pesach, karena Pesach sendiri atau Paskah artinya dilewati. Jadi sebenarnya konteks mula-mula dari Paskah yang saya kurang tahu yang untuk sekarang ya, tapi memang pada saat zaman Nabi-Nabi lalu zamannya Al-Masih itu selalu dirayakan tiap tahunnya. Selalu mereka merayakan yang namanya perjamuan Paskah. Untuk konteks orang-orang Yahudi yaitu apa? Peristiwa pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya, mungkin kalau sekarang semacam kemerdekaan gitulah ya, perayaan kemerdekaan 17-an gitu kan. Nah, tapi kedatangan Al-Masih itu yang sudah dibuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Zabur, itu menggenapi apa yang ada sebelumnya. Karena kita tahu sejak kejatuhan Nabi Adam dan Siti Hawa, di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil menuliskan bahwa fitrah manusia yang semula suci, bahkan di ayat Kejadian pasal 2 ayat 26 kalau nggak salah, itu dikisahkan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Jadi fitrah manusia itu diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah, seturut citra ilahi. Artinya manusia dapat merefleksikan sifat-sifat Allah kalau manusia itu mau. Tapi sejak kejatuhan itulah fitrah itu menjadi rusak. Dan itulah sebenarnya misi utama dari kedatangan Al-Masih. Kedatangan Al-Masih, misi utamanya adalah untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Jadi kalau dulu Paskah
Paskah yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi itu adalah perayaan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kini sejak kedatangan Al-Masih dan besok harinya kita akan rayakan sejak Al-Masih telah menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib seperti yang tercatat dalam kitab Injil dan juga tulisan bapak-bapak gereja. Al-Masih mau menyatakan bahwa Paskah yang kini dirayakan oleh para pengikutnya itu memberikan makna yang baru, yaitu pembebasan manusia. Jadi nggak hanya bangsa Israel saja, tapi pembebasan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa atau dari perbudakan, kalau istilahnya itu mbahnya Fir'aun, yaitu iblis alaihi laknat. Jadi itulah sebenarnya makna dari Paskah, dan setiap orang yang mempunyai tanda anak darah domba Allah, karena Al-Masih itu dikiaskan sebagai anak domba Allah, karena melalui darahnya lah kita dibebaskan, kita dilewatkan. Nah, itulah yang dipercayai bahwa kita telah dilewatkan dari maut menuju kepada kehidupan yang kekal. Karena itulah sebenarnya momen Paskah itu menjadi pokok yang sentral di dalam iman para pengikut Al-Masih. Mungkin kalau teman-teman Muslim ada Idul Fitri, kembali ke fitrah gitu kan. Nah, momen Paskah inilah menjadi momen di mana manusia melalui pengorbanan Al-Masih dikembalikan lagi fitrahnya. Makanya ini menjadi momen yang paling vital dan yang paling penting sih untuk teman-teman Kristiani. Makanya bahkan beberapa gereja itu memiliki tradisi, termasuk gereja-gereja seperti gereja Katolik, lalu sebagian gereja Protestan, lalu juga gereja Ortodoks, itu sebelum mereka mau memasuki hari ini, mereka harus puasa dulu 40 hari untuk mempersiapkan batinnya untuk memasuki hari yang suci ini, karena disinilah Al-Masih telah mengembalikan fitrah manusia kepada keadaan yang semula. Jadi mungkin itu ya termasuk sekaligus refleksi bagaimana Paskah itu dihayati oleh iman para pengikut Al-Masih. Mungkin itu dulu pengantar dari aku, Kak, sebelum nanti kita bisa saling diskusi bersama. Thank you JB sudah memberikan kita pengantar. Tadi JB menyinggung beberapa hal ya tentang Paskah, terkait sejarahnya, terkait maknanya, dan ritual-ritual yang dilakukan, walaupun tadi belum terlalu detail ya JB bahas ritual, nanti kita bisa kulik lebih lanjut ke depannya. Aku mau ngajak Kak Rahmat dulu deh. Kak Rahmat sebagai teman muslim kita, fasilitator muslim YIPC Indonesia, kalau mendengar Paskah, belajar tentang Paskah, dan tadi juga dapat informasi Paskah dari JB, apa yang Kak Rahmat sebagai seorang muslim refleksikan dan pelajari dari Paskah ini, Kak Rahmat? Iya, terima kasih Anissa. Terima kasih juga JB penjelasannya tadi. Ada banyak hal tadi saya juga belajar tentang sejarah Paskah dan bagaimana kemudian kelahiran atau tradisi Paskah itu juga sebenarnya merupakan kelanjutan atau cikal bakalnya sebenarnya dari teman-teman Yahudi sendiri. Nah, dari sini saja sebenarnya refleksi saya bahwa memang sebenarnya ini kan satu rentetan sejarah ya. Ketika berbicara tentang kekristenan awal ya, kita tidak bisa melepaskan bagaimana konteks orang-orang Yahudi saat itu, karena juga terjadi persinggungan, terjadi perjumpaan. Begitupun nanti juga kedatangan Islam yang paling belakang ya, di abad 600-an Masehi itu. Nah, Islam juga datang bersinggungan juga dengan tradisi-tradisi sebelumnya, ada Yahudi dan juga Kristen yang sudah lebih mapan ajarannya dan juga kitab sucinya. Jadi satu hal yang pertama yang saya garis bawahi adalah itu tadi. Jadi sebenarnya ada ketersambungan tradisi, walaupun nanti pemaknaannya berbeda ya, dalam konteks memaknanya itu bisa berbeda, tetapi ada garis
keturunan yang sama, sehingga kalau kita melihat garis ini sebenarnya kita tidak perlu kemudian berkelahi atau tidak perlu kemudian bertengkar, berselisih kalau kita melihat garis sejarah yang sudah ada. Itulah pentingnya kemudian belajar atau menghayati sejarah awal-awal. Terus juga mungkin nanti GB juga atau teman-teman atau Bang Liston ya, yang Kristiani di dalam Zoom ini juga bisa memberikan penjelasan. Salah satu yang mungkin saya yakin ini mungkin lebih ke tradisi atau juga budaya ya. Misalnya salah satu yang menjadi karakter atau ciri khas misalnya ada telur Paskah. Nah, itu maksudnya bagaimana, apa makna kehadiran telur itu, apakah ada dimensi-dimensi teologis juga yang coba dibangun dalam konteks itu. Dan kalau aku tarik juga dalam konteks kita sebagai seorang Muslim, kemudian bagaimana menghayati Paskah tadi juga GB sempat mention tentang bagaimana kemudian kita memahami fitrah kita sebagai seorang manusia, dan sebenarnya kan kehadiran Yesus ke muka bumi juga dalam konteks itu kan, bahwa kita semua manusia itu berdosa, kita punya dosa, dan oleh karena itu Yesus yang manifestasi dari Tuhan itu sendiri turun kemudian untuk menebus atau berkorban. Kata kunci yang menarik juga adalah berkorban ya, berkorban kepada kita umatnya. Nah, dalam konteks teman-teman Muslim juga misalnya pengorbanan itu juga dimaknai di Idul Adha misalnya. Tadi kan juga ada sempat disinggung JB di Paskah di masa awal itu yang ada darah yang harus dikurbankan, domba-domba itu kan. Itu juga dilanjutkan dalam tradisi Islam misalnya di Idul Adha, penyembelihan dan seterusnya. Nah, tentu ada ritual-ritual itu, tapi yang ingin saya garis bawahi bahwa ritual-ritual yang ada itu sebenarnya kan salah satu sarana untuk sampai kepada substansi. Nah, jangan sampai kemudian kita hanya euforia dengan ritual-ritual yang ada, tapi luput atau abai memaknai spirit atau substansi dari ibadah itu sendiri. Dan dalam konteks ini kita sedang berbicara tentang Paskah. Bagaimana kemudian kita teman-teman Kristiani memahami itu. Dan kalau saya pribadi ketika ditanya, ya tadi saya melihat bahwa memang ada momentum bahwa kita tanpa kehadiran Tuhan kita bukan apa-apa. Jadi di situ yang saya refleksikan juga sebagai seorang Muslim, bahwa memang ada kehadiran Tuhan di hidup kita yang perlu kita tanamkan sehingga kita tidak jauh dari nilai-nilai yang sudah digariskan oleh Allah itu sendiri kan, dengan melalui utusan-utusan seperti itu. Itu dulu mungkin, Nis. Makasih Kak Rahmat refleksinya. Dan tadi Kak Rahmat juga ada nitip pertanyaan ya tentang hal yang identik dalam Paskah. Tadi Kak Rahmat sebut ada telur ya. Aku juga jadi kepikiran kalau dulu nonton film-film edisi liburan menjelang Paskah, itu juga ada film-film yang di dalamnya ada telur, ada kelinci, terus ada kayak roti dan anggur. Mungkin nanti Joshua dan Bang Riston bisa jelasin ke kita hal identik berkaitan dengan Paskah itu maknanya apa sih? Nah, sebelum kita mendengar tentang hal identik yang biasa kita lihat di waktu Paskah, aku mau beralih ke Kak Royan dulu. Kalau Kak Royan gimana refleksinya tentang Paskah sebagai seorang Muslim atau IPC? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga buat Jadi tadi yang memaparkan sedikit tentang Paskah. Jadi dari segi Muslim sendiri, mungkin saya akan memaparkan sedikit bercandaan disclaimer aja dulu. Justru saya itu ada pada Paskah. Kenapa seperti itu? Karena banyak diskon. Yang pertama, terus platform digital banyak diskon spesial Paskah.
Kak Royan, Kak Royan, sorry. Ya, Suaranya agak Ya, gemuruh. halo. Suaranya agak gemuruh. Jadi pesannya kurang nyampe. ya, ya maklum, karena memang di perjalanan sinyal nggak tahu stabil apa enggak, karena kan juga lewat sawah. Oke, Tes. Apakah suara saya bisa didengar? Oke, thank you. Jadi saya teruskan, karena sedikit bercandaan. Saya bahagia sekali sebagai seorang muslim. Karena beberapa kali saya sempat dapat diskon spesial Paskah, ya. Terutama terkait produk-produk digital, terus voucher game dan lain sebagainya. Jadi itu yang paling saya ingat. Terutama memang simbol-simbol seperti telur, gitu ya. Seperti telur memang sangat apa ya, berkaitan erat kayak gitu dengan momen Paskah ini. Entah mengapa, jadi yang saya masih mengangan-angan seperti itu. Kenapa harus ada telur? Apakah telur itu simbol kesucian kan seperti itu? Karena ibaratnya seperti manusia yang baru menetap masuk ke alam dunia atau seperti apa? Nah, itu saya masih mengangan-angan sampai saat ini. Dan itu telurnya nggak cuma sekedar telur, telurnya dia sebaik mungkin dengan warna-warna yang halal. Itu yang mungkin saya pelajari seperti itu. Itu yang masih hal. Terus kemudian kita naik ke satu tingkat, mulai agak serius pembahasannya. Jadi yang saya refleksikan terkait Paskah itu, terutama yang tadi bilang bahwasanya ini adalah sebagai bentuk Al-Masih atau Yesus sebagai pengorbanan untuk menebus dosa-dosa umat. Itu konsep yang saya dengar tadi. Nah, sebelumnya, kalau misalnya di Muslim, untuk menebus hal tersebut, karena kita tahun berdosa dan lain sebagainya, kita itu kan berpuasa. Kalau bahasanya dibutuhkan untuk mencapai kemenangan kembali ke kita, walaupun konsepnya sama yang ada di Kristen, cuma secara ritual juga berbeda. Di Muslim sendiri menjalankan puasa selama 1 bulan, yang insya Allah sekitar kurang dari 2 minggu kita sebagai umat Muslim akan bertemu dengan yang lain. Semoga kita semua bertemu yang Muslim, terutama bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang murah. Nah, yang menariknya tadi David sempat bilang bahwasanya sebelum Paskah ini dirayakan, itu kan ada puasanya terlebih dahulu selama 40 hari. Nah, ini mulai merefleksikan, mulai mencari koneksi yang namanya Milata Ibrahim seperti apa antara Kristen sama Islam. Makanya di Al-Quran itu kan memang ada dijelaskan kalau misalnya ayat-ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Selanjutnya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, yang jadi penekanan kan min qablikum, orang-orang sebelum kami. Berarti kalau misalnya ini ditulis di dalam Al-Quran, terus kemudian yang terakhir ini adalah yang saya tidak paham dengan konsep di Indonesia. Walaupun secara akidah umat Kristen tidak penuh yang menerima. Nah, di hari besar kita itu kan ada juga yang namanya kenaikan Al-Masih dan lain-lain. Terus kemudian ada juga yang namanya wafat Al-Masih. Secara tanggal pun juga berbeda. Secara konsep juga berbeda. Nah, dari sini saya mulai bertanya-tanya. Bertanya tadi seperti ini. Ini bukan
Islamnya dari mana gitu, penetapan hari besar ini? Terutama yang hari besar kenaikan Almas, apakah merujuknya itu dari referensi Muslim atau dari referensi Kristen? Sedangkan kalau misalnya dalam esensinya nih, ketika kita berbicara kenaikan Isa Al-Masih dalam akidah Kristen, itu kan kita anggap tidak ada. Artinya ya cuma wafat Isa Al-Masih sebagai bentuk pengorbanan. Nah, sedangkan tentu kalau misalnya kita tarik dari lurus, kenaikan Isa Al-Masih sama wafat Isa Al-Masih itu kan sebenarnya redaksi yang berbeda, tetapi secara sejarah itu hampir sama, cuman berbeda referensi. Ketika ditarik di Indonesia dalam perayaan hari besar, itu bisa berbeda-beda. Itu mungkin sebenarnya refleksi dari saya selaku perwakilan. Terima kasih. Terima kasih Kak Royan. Tadi aku catat beberapa poin sih dari apa yang Kak Royan sampaikan. Ya, walaupun tadi agak merecek dan beberapa menit tadi aku nggak mendengar Kak Royan karena ada suara di luar Kak Royan ya. Yang aku dengar dari apa yang disampaikan Kak Royan, nggak apa-apa Kak. Tadi Kak Royan melihat kembali juga tentang hal identik yang biasa muncul di dalam Paskah seperti telur yang juga tadi ditanyain Kak Rahmat. Jadi Kak Royan mau mendengarkan dari JB dan Bang Riston hal identik yang biasa muncul dari Paskah ini maknanya apa sih? Terus juga Kak Royan tadi melihat bahwa dalam beberapa ritual Paskah ini ada persamaannya kayak ibadah-ibadah dalam Islam ya seperti puasa. Mungkin teman-teman bisa jelasin juga makna puasa dalam Paskah. Pertanyaan Kak Royan dan juga yang terakhir tadi kalau nggak salah dengar Kak Royan tadi menyinggung bahwa dalam Islam kan juga ada iman kepada lahir dan kebangkitannya Isa Al-Masih. Nah, kalau dalam konteks Indonesia, Kak Royan melihat bahwa kalau kayak antara Kristen dan Islam, kelahiran dan wafatnya Isa Al-Masih itu berbeda dari segi waktu. Jadi Kak Royan bertanya kayak mungkin JB dan Bang Riston bisa jelasin rujukan dari lahir dan bangkitnya Isa Al-Masih itu dari mana. Dan itu ya tadi beberapa pertanyaan Kak Royan. Nanti kalau ada yang salah aku sampaikan boleh diklarifikasi atau dikoreksi di kolom chat ya Kak Royan ya. Nah, jadi tadi ada beberapa pertanyaan ya dari Kak Rahmat sama Kak Royan yang satu pertanyaan Kak Rahmat dan satu pertanyaan Kak Royan itu sama tentang telur dalam Paskah. Mungkin antara Joshua sama Bang Riston siapa nih yang mau jawab? Saya nggak punya tradisi telur soalnya. Saya nggak tahu Joshua itu punya tradisi nggak tentang telur. Saya hampir tidak pernah punya tradisi Paskah dengan telur. Tapi itu ada tradisi seperti itu di kekristenan. Jadi saya kurang otoritatif untuk menjawabnya. Mungkin JB kayaknya. Kalau abang saja tidak, apalagi saya, Bang. Iya, karena telur ya, ngomongin telur memang itu jadi simbol yang pasti ada beberapa rujukannya. Tapi sejauh yang kalau saya selalu merefleksikan tentang Paskah, saya jarang untuk mempelajari tentang dari sisi telur karena saya tahu pasti itu ada dari sisi sejarahnya, cuman memang karena saya juga lahir bukan dari tradisi Kristen yang kaya akan tradisi, jadi mungkin mohon maaf kali ini mungkin kurang komentar karena memang simbol memang itu menjadi sarana untuk seseorang memperkenal lebih dekat kepada Allah. Itu yang saya percaya. Tapi ada atau tidak ada simbol itu pun tidak terlalu berpengaruh sebenarnya. Tapi memang ada beberapa yang memakai simbol itu sebagai sarana dan itu saya sangat apresiasi juga.
Dan memang beberapa kasaran tradisi itu memang ada, cuman saya kurang mempelajari. Untuk konteks telur ya, untuk konteks telur. Terus tadi mungkin terkait yang puasa ya, yang puasa itu juga menarik banget karena setelah juga memang saya lahir dari tradisi Kristen yang kurang memperkenalkan semacam tradisi ritual seperti itu. Cuman saya juga terus mencoba belajar dan melihat bagaimana beberapa kasanah di dalam kekristenan, dan saya juga khususnya terkait Paskah karena memang seperti yang saya bilang, gereja Katolik, gereja Ortodoks, lalu juga sebagian gereja Protestan memang menerapkan puasa 40 hari sebelum menyongsong hari Paskah, karena memang masa puasa itu dimaknai, ini yang sejauh saya pelajari ya, mungkin kalau ada yang salah nanti teman-teman juga bisa koreksi. Paskah dimaknai sebagai masa persiapan batin kita untuk menyongsong bagaimana Al-Masih berkarya di dalam muka bumi ini. Sebenarnya nggak hanya Paskah, Natal pun itu juga ada tradisi puasa seperti itu, dan itu memang menurut saya sangat baik karena mempersiapkan batin kita untuk melatih diri kita menahan, kalau Al-Masih bilang, barang siapa mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, puasa ini adalah bagian dari kita menyangkal diri sebelum. Bagaimana kita melatih latihan untuk mengontrol hawa nafsu, dalam hal ini adalah hawa nafsu lapar. Karena memang lagi-lagi seperti yang saya sharingkan bahwa Paskah itu menjadi momen kemenangan kalau dalam istilah teman-teman Kristian, karena Al-Masih yang telah nuzul ke dunia telah mengalahkan maut melalui kebangkitan, melalui kematian dan juga kebangkitannya. Jadi di masa Paskah itu menjadi momen kembalinya fitrah manusia melalui pengorbanan Al-Masih. Diperdamaikannya lah manusia dengan Allah melalui pengorbanan Al-Masih, dan itu disiapkan dengan kita berpuasa seperti itu. Jadi mungkin ya dalam hal ini memang ada kemiripan umat Muslim di mana puasa sejauh yang saya tahu juga itu menjadi momen untuk kita melatih diri kita, mempersiapkan diri kita. Lalu terkait tadi juga masalah kenaikan juga wafat, memang sebenarnya kalau terkait tanggalnya itu saya kira juga itu mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci, karena di dalam kitab suci Injil itu kronologinya adalah ingat satu minggu ya. Kalau minggu kemarin yang waktu kasus bom itu adalah minggu Palma istilahnya, yaitu adalah minggu di mana Al-Masih masuk ke kota Yerusalem. Jadi itu adalah minggu di mana Al-Masih masuk di kota Yerusalem untuk bukan pertama kali ya, untuk kelak nanti akan wafat di sana di Yerusalem itu. Dan untuk hari ini itu adalah untuk istilahnya teman-teman di dalam tradisi Barat itu adalah Kamis Putih, yaitu di mana hari di mana Al-Masih dan murid-muridnya melakukan perjamuan terakhir. Jadi perjamuan terakhir, karena memang itu seperti tadi saya ceritakan bahwa tradisi perjamuan itu memang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan Al-Masih menggenapinya di dalam perjamuan terakhir itu. Dan besok atau tengah dini hari ini Al-Masih mulai ditangkap, lalu besok pagi benar itu Al-Masih diadili, dan antara jam 12 sampai jam 3 sore itu adalah ketika Al-Masih disalibkan, dan tepat pukul 3 sore itu Al-Masih wafat. Lalu setelah itu maghrib dimakamkan, baru pada hari Minggu pagi subuh itu adalah saat dimana beliau bangkit. Jadi dari hari Jumat beliau wafat, Minggu nanti bangkit, makanya nanti Minggu adalah yang dinamakan Paskah. Kalau Jumat besok adalah Jumat Agung ketika beliau wafat, Minggu ketika beliau bangkit. Nah, 40 hari setelah beliau bangkit dari kematian,
dan beliau menampakkan diri ke murid-muridnya, ke rasul-rasulnya, ke murid-muridnya. Nah, 40 hari setelah beliau bangkit, itu adalah waktu di mana beliau naik ke surga. Istilahnya beliau mi'raj ke surga. Jadi antara kenaikan Al-Masih ke surga itu dihitung 40 hari setelah Al-Masih bangkit dari kematian. Jadi itulah yang runtutan kronologi bagaimana kehidupan Al-Masih yang dicatat oleh kitab Injil. Mungkin Bang Kristen ada yang mau ditambahkan? Oke, iya. Tadi untuk tentang telur, JB pun ternyata tidak mau menjawab ya. Oke, ya sebenarnya gini, itu tradisi. Di dalam tradisi Yahudi juga telur ini juga masuk ya dalam satu makanan Paskah. Gitu. Tapi saya kurang otoritatif untuk menjelaskan apa maknanya dalam konteks Yahudi. Tetapi akhirnya memang di sekitar abad kalau nggak salah di sekitar abad ke-13 ya, nanti dicek lagi ya. Mulai ada tradisi itu. Tetapi sebenarnya kenapa dan di situ memang sangat kental di tradisi Mesir kalau nggak salah ya, karena bicara tentang telur ini kan lambang kehidupan dan juga lahir kembali gitu ya. Jadi ketika dia menetas itu jadi tanda lahir kembali dan merujuk kepada ketika Paskah itu kan tadi JB sudah jelaskan ya, kita melihat tentang bagaimana merayakan kebangkitan Al-Masih setelah dia mengorbankan dirinya, menang atas maut dan memungkinkan setiap orang percaya kepadanya untuk selamat, dan itu tanda kelahiran kembali. Dan telur itu menjadi satu lambang yang digunakan untuk merujuk kepada sebuah kelahiran kembali itu. Jadi memang di situ sih gitu. Tetapi sekarang di tradisinya macam-macam. Ada yang mengukir gitu ya, melukis telur, membuat ayat-ayat di situ, membuat warna merah dan lain sebagainya. Itu banyak gitu ya. Itu banyak. Tapi mungkin masa kecil saya agak suram, jadi saya nggak pernah ikut itu kayaknya. Sejauh saya ingat, saya nggak pernah ikut itu. Atau mungkin saya sering bolos dulu ya. Masa kecilnya Bang Kristen dulu ngaji, ikut ngaji. Iya, mungkin ya. Dengan budaya itu. mungkin. Jadi itu apanya. Nah, soal tadi memang kalau soal Paskah tadi ya sangat berkaitan. Contohnya sekarang teman-teman Yahudi itu sejak 27 Maret kemarin sampai nanti tanggal 5 yaitu perayaan Paskah selama 8 hari. Gitu. Jadi dari Sabtu itu 27 Sabat itu nanti sampai tanggal 4 ya, hari Minggu ya. Tanggal 4 itu 8 hari itu mereka merayakan Paskah, dan itulah perayaan selama 8 hari. Dan ketika Minggu Palma itulah ketika Yesus diululukan di Yerusalem itu peristiwa pertama Paskah sudah masuk, sehingga ketika Yesus sudah masuk ke Yerusalem, mereka mempersiapkan itu. Dan kita tahu bahwa sekali lagi saya kurang otoritatif, tapi nanti bisa dibaca narasinya bahwa di Paskah Yahudi itu ada tahapan-tahapannya gitu. Ada tahapan-tahapannya sampai kepada puncaknya nanti. Dan ketika di situ ketika Yesus kumpul dengan murid-muridnya melakukan makan perjamuan, dan disitulah secara langsung Yesus menyatakan akan tujuannya gitu ya, bahwa aku tidak akan memakan dan minum ini lagi gitu ya. Jadi makanya ini menjadi kayak peringatan terakhir gitu ke murid-muridnya, dan itu menjadi lambang sampai saat ini. Perjamuan ini bervariasi ya. Kalau teman-teman Katolik dan beberapa gereja Protestan lainnya ada menyatakan bahwa itu betul-betul tubuh Kristus itu ya, bukan hanya sekedar lambang, tapi itu manifestasi gitu ya. Tapi juga ada yang menyebutnya sebagai lambang. Tapi itu menjadi peringatan bahwa Isa Al-Masih sudah menggenapi Paskah itu gitu ya. Sudah menggenapi kurban itu. Karena Paskah pertama tadi JB sudah jelasin di Mesir itu ya, itu Paskah pertama ketika mau bebas itu
nanti kalau dilihat lagi sejarah di Mesir itu, ketika tulah terakhir itu, anak sulung meninggal itu, sebelum itu orang Yahudi melakukan Paskah itu, makan roti tak beragi, terus menyembelih domba dengan berbagai syarat, dan domba itu harus domba yang tak bercela, dan darahnya itu dioleskan ke tiang rumah, dan juga jadi tanda gitu ya, tanda bahwa di rumah itu ada makan Paskah, dan itu tanda mereka sudah melakukan pengorbanan, sehingga tidak perlu lagi ada kurban gitu ya. Akhirnya anak sulungnya pun tidak meninggal pada malam itu, dan semua orang yang melakukan itu mereka akhirnya bebas dari Mesir, dan itu menjadi perayaan, dan setiap tahun mereka merayakan akan kebebasan itu. Dan ya mirip dengan kekristenan, karena juga kekristenan menanti-nantikan kurban agung itu, dan sudah diselesaikan oleh Isa Al-Masih. Makanya ketika di kayu palang dia katakan sudah selesai gitu, yang artinya ya segala sesuatu yang ditanggung tadi, kurban agung itu tadi udah diselesai dalam pengorbanan Isa Al-Masih, pengorbanan Yesus Kristus gitu ya. Itu yang menariknya. Nah, soal tanggalnya, merujukannya memang menjadi rujukan kalender pertama, juga rujukan pertama pasti kalender Yahudi. Yang kita tahu mereka pakai perujukan kalender yang berbeda juga dengan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, momennya itu pasti di Jumat dan di minggunya. Jumat kematian, atau makanya sering disebut sebagai Jumat Agung, dan Minggu menjadi kebangkitan, makanya yang juga disebut sebagai Paskah. Tapi harusnya sih sebenarnya rentetan Paskah ini semuanya gitu ya, nggak mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada kematian gitu. Jadi ini jadi rentetan. Jadi penanggalannya pasti di sekitar situ. Kita merujuk kepada penanggalan itu, dan di sekitar April ataupun Maret akhir atau April pasti di sekitar situ penanggalannya, karena merujuk juga karena ada sedikit perbedaan kalender yang digunakan oleh orang Yahudi ya nanti dalam posisinya itu. Dan ini adalah bulan Nisan bagi orang Yahudi ya. Tanggal 14 bulan Nisan itu adalah perayaan Paskah gitu. Jadi nanti teman-teman saya sebut aja, saya juga sedang belajar, teman-teman bisa searching di Google gitu ya lebih lengkapnya. Dan ini yang digunakan sebagai pengkalenderannya, sehingga momennya sebenarnya ya di Jumat itu dan di Minggu itu. Setelah kebangkitan nanti bicara kenaikan nanti 40 hari tadi itu dihitung di dalam posisi itu, makanya nanti jatuhnya pasti hari Kamis gitu. Jatuhnya pasti hari Kamis 40 hari berikutnya. Terus Pantekosta itu pasti jatuh di hari Minggu karena 10 hari setelah kenaikan gitu. Jadi pasti jatuh di hari Minggu 10 hari setelah kenaikan itu. Jadi tanggalnya akan berbeda-beda karena akan menyesuaikan dengan tanggal. Hampir kayak tanggal Idul Fitri kan nggak pernah mungkin sama kan gitu. Itu pasti akan naik terus karena di penyesuaiannya kepada kalender kabisat gitu. Hanya kalau kelahiran memang konteksnya agak berbeda ya, karena penanggalannya sudah di penanggalan kabisat yang konversinya sudah dikonversikan ke penanggalan kabisat gitu. Karena kalau dipakai tanggal jatuhnya jadi lucu ya. Mungkin nanti kalau dipastikan tanggalnya, berarti mungkin dia bisa tahun depan Senin, tahun depan berikutnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Sama seperti Natal kan gitu tanggalnya. Gitu ya. Nggak tentu tanggalnya yang pasti, tapi ini waktunya yang pasti, harinya. Sesuai dengan konteks penanggalan di kalender Nisan juga, dan prosesnya juga yang pasti Jumat dan Minggu itu menjadi momennya. Gitu. Itu soal penanggalannya sih. Yang mungkin agak sedikit berbeda. Nah, saya malah bertanya ini sama Rahmat sama Royan gitu. Waktu saya sekilas baca Maryam 33 contohnya, harusnya umat Islam itu merayakan Jumat Agung sama Paskah kan? Karena pada saat saya wafat dan saya dibangkit gitu ya, itu kalimatnya gitu. Gimana kira-kira menurut Rahmat dan Royan? Nah, ini ditanya balik teman-teman Muslim nih. Gimana harusnya ngerayain Paskah juga? Gimana respon Kak Rahmat? Ini serangan balik ya. Bolanya. Kita dialog damai deh. Enggak, kalau pertandingan bola ini counter attack gitu.
Bukan, itu nggak serangan balik, Pak. Sangat